Persib Bandung resmi menjadi juara back-to-back Liga 1. Tanpa perlu berlaga, Maung Bandung resmi merengkuh gelar juara musim ini malam ini. Itu terjadi karena hasil laga di Stadion Brawijaya, Kediri. Duel antara Persik Kediri melawan Persebaya. Surabaya berakhir imbang 3-3. Hasil imbang membuat Green Force hanya mengumpulkan 54 poin, sama dengan Dewa United yang ada di posisi kedua. Dengan sisa 3 laga, selisih 10 poin tidak akan mampu dikejar oleh dua tim di bawahnya. Maka wajar jika pelatih Persebaya Paul Munster begitu geram dengan hasil imbang itu. Kami punya banyak sekali kesempatan untuk mencetak gol. Ada 7 atau 8 peluang bersih, tapi gagal menjadi gol, kata Munster. Ucapan Munster memang benar. Dari statistik PT Liga Indonesia baru, Green Force melepaskan 8 shot on goal, tapi hanya 3 yang berbuah gol. 5 diantaranya ditepis oleh kiper Persik Leonardo Navacchio. Kami sangat menyayangkan hal itu. Karena itu kami harus mendapat hasil imbang. Tapi inilah sepak bola. Jelas pelatih 43 tahun itu. Green Force sejatinya sempat memimpin 3-2 di penghujung laga. 3 gol dicetak oleh Bruno Moreira di menit 34, Flavio Silva 45, dan Malik Rizaldi 48. 2 gol balasan tuan rumah dibukukan Ramiro Vergonzi di menit 35 dan Ze Valente 53. Sial bagi Persebaya, Ramiro mencetak brace sekaligus gol penyeimbang di menit 90 futsal. Bek Persebaya Kadek Raditya tidak mau menyalahkan siapapun. Dia menyebut itu semua jadi tanggung jawab bersama. Saya rasa kebobolan di menit akhir itu karena kesalahan kolektif kami semua. Kami tidak fokus, kejadian begitu cepat, dan langsung terjadi gol penyeimbang, katanya. Hasil ini membuat Green Force gagal naik ke posisi kedua. Padahal mereka punya target untuk berlaga di kompetisi Asia musim depan. Finish sebagai runner-up akan membawa mereka menuju babak playoff AFC Challenge League 2025-2026. Kenapa Rashid gembos? Di putaran kedua. Performa Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1 2023-2024 jauh berbeda dibandingkan dengan putaran pertama. Salah satu sorotan menarik adalah menurunnya kontribusi Mohamed Rashid, yang seakan gembos setelah sebelumnya menjadi salah satu pilar penting tim. Dalam putaran kedua, Persebaya hanya meraih 4 kemenangan, melawan PSBS Biak, Persib Bandung, PSM Makassar, dan Madura United. Yang mengejutkan, Rashid hanya 2 kali menjadi starter dalam kemenangan tersebut, yakni saat melawan PSM dan Madura United. Sebaliknya, ketika Rashid tidak dimainkan sejak menit awal, Persebaya justru lebih dominan. Data statistik menunjukkan 10 kali Rashid starter, 2 menang, 8 hasil lain, seri kalah. Rashid tidak starter, Persebaya tidak pernah kalah dan lebih banyak menang. Rekrutan tengah musim Dejan Tumbas ternyata menjadi faktor penting dalam 4 kemenangan Persebaya. Awalnya didatangkan sebagai penyerang, Tumbas justru lebih efektif sebagai defensive midfielder, DMF. Dalam 3 dari 4 kemenangan Persebaya versus PSBS, Persib, dan PSM, Tumbas bermain di posisi tersebut dan memberikan stabilitas yang lebih baik. Namun, pelatih Paul Munster seakan masih bimbang memilih antara Rashid atau Tumbas sebagai DMF. Contohnya saat melawan Arema FC, Rashid yang dipasang di lini tengah sering kehilangan bola, sementara Tumbas kurang maksimal saat ditempatkan sebagai winger. Alhasil, Persebaya hanya mampu bermain imbang 1-1 dan gagal menyalip Dewa United di klasemen. Di putaran pertama, Rashid mencetak 6 gol dan menjadi salah satu pemain paling produktif. Namun di putaran kedua, ia sama sekali tidak mencetak gol. Performanya yang menurun membuat banyak penggemar bertanya-tanya,
Apakah Rashid kelelahan atau ada masalah taktis? Dengan hasil yang fluktuatif, Munster perlu mengevaluasi komposisi tim. Jika tumbas lebih solid di lini tengah, mungkin Rashid bisa dimanfaatkan dalam peran lain atau sebagai pemain pengganti yang menggebrak di babak kedua. Yang pasti, Persebaya butuh konsistensi jika ingin finish di papan atas. Rashid harus bangkit, atau pasukan hijau harus mencari formula terbaik tanpa bergantung sepenuhnya padanya. Rashid masih punya kualitas, tapi apakah waktunya bagi Persebaya untuk mengurangi ketergantungan padanya? Persebaya tergusur dari posisi 3 klasemen Liga 1 usai Malut United taklukan Persib Bandung. Persebaya Surabaya harus rela tergeser dari posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 2024-2025 setelah Malut United meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persib Bandung dalam laga pekan ke-31 di Stadion Gelora Kieraha, Ternate, Jumat malam. Hasil ini mengantarkan Malut United melampaui Persebaya yang kini turun ke peringkat keempat. Malut United tampil superior dengan penguasaan bola mencapai 63%, jauh di atas Persib yang hanya menguasai 37% permainan. Meski hanya mencetak 1 gol dari 12 peluang yang tercipta, 1 on target, lini tengah Yakob Sayuri dan kawan-kawan sukses meredam mobilitas Persib. Statistik umpan Malut United juga impresif. 390 umpan akurat. Dengan tingkat keberhasilan 90%, menunjukkan kontrol permainan yang solid. Gol tunggal Wahyu Prasetyo menjadi penentu kemenangan sekaligus memperpanjang catatan Invincible Malut United menjadi 10 pertandingan tanpa kekalahan. Sementara itu Persib Bandung yang masih memimpin klasemen harus mengakui ketangguhan pertahanan Malut United yang kini hanya kebobolan 249 gol. Terbaik kedua setelah Persib 28 gol. Persebaya yang sebelumnya bertengger di posisi ketiga, kini harus bekerja ekstra keras untuk merebut kembali posisi tersebut. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, setiap poin menjadi krusial terutama dalam persaingan ketat dengan Malut United dan tim-tim di papan atas. Kami tetap fokus pada proses. Posisi klasemen masih bisa berubah, yang penting tim konsisten. Tegas pelatih Persebaya dalam konferensi pers jelang laga berikutnya.